Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu khususan man li hadzal kitab syai'un dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kita sudah berada di bab yang ke-41, yaitu babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Bab yang membahas tentang haramnya al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua, dan juga haramnya memutus tali persaudaraan. Seperti biasa, setiap awal bab muallif atau Imam Nawawi Ad-Dimashqi selalu menyantumkan beberapa ayat yang berkenaan dengan hadis-hadis atau bab yang akan dibahas. Tetapi ayat-ayat Quran yang beliau cantumkan ini sudah dicantumkan di bab sebelumnya, yaitu tentang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini sudah dibahas pada bab-bab yang sebelumnya. Baik, langsung kita hadis yang pertama atau hadis yang nomor 336 dari bab ini. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abi Bakrah, bukan Abi Bakar, Abi Bakrah. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala, ingatlah, unabbiukum. Ini sabda Rasulullah. Akan saya kabarkan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar. Akbar itu dosa, besar. Kabair besar, berarti besarnya dosa besar. Salasan, Rasulullah mengulangnya 3 kali. Berarti kalau informasi diulang 3 kali, itu menunjukkan itu informasi sangat penting. Rasulullah menyampaikan, kalau bahasa kita, woro-woro, saya akan memberikan berita besar tentang dosa yang paling besar. Qulna, kemudian kami menjawab, bala ya Rasulullah, siap ya Rasul, kalau bahasa kita mah.
Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidaini. Dosa yang pertama yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, perbuatan syirik. Dan yang berbahaya di antaranya ada syirik khafi, syirik yang tersamarkan, ada syirik jali, syirik yang terang-terangan. Dalam Quran disampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendaki. Ini yang pertama, dosa yang paling besar. Cuma sekarang ini begitu mudahnya orang menuduh saudaranya sesama muslim syirik. Baru tadi pagi saya dikirimi video ceramah yang mensyirikkan sholawat nariyah. Padahal kita ini sering baca sholawat nariyah ya. Allahumma sholli sholatan ini ya, kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Sholawat ini dihukumi musyrik. Lah kita sebagai pengamal ya apa ya terima. Dengan mudahnya dia dalam potongan video itu mengatakan pengamal selawat ini adalah orang yang menyekutukan Allah. Ya Allah. Dengan mudahnya orang yang sujudnya sama, sholat zuhurnya sama 4 rakaat, asar ya sama, maghrib, isya, subuh ya sama, hanya mungkin beda kita kunut dia enggak. Orang yang mengamalkan sholawat nariyah dituduh syirik. Ini kan tuduhan yang giliran kita bantah, ini kadang langsung mereka beralibi, sesama muslim enggak boleh debat. Dia nuduh, giliran kita membela diri katanya enggak boleh debat. Itu kan saenake udele dhewe. Padahal Pak, selawat itu kalau kita teliti dari sisi bahasa, kan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga Allah memberikan keselamatan yang sempurna, intinya itu kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tanhallu, yang mengurai, bihi, sebab mereka orang yang nuduh syirik itu lupa ada kata bihi, atau mungkin bahkan gak ngerti lafaz dari makna bihi itu. Yang mengurai itu adalah Allah. Bihi, dengan wasilah kita berselawat kepada Rasulullah, yang diurai al-unqadu, berbagai macam keruwetan. Yang mengurai Allah, tetapi Allah mengurai itu karena kita berwasilah berselawat kepada Rasulullah. Lah mereka menuduhnya yang mengurai masalah itu Rasulullah. Menurut mereka, loh ya enggak diteliti bahasanya kok langsung main tuduh. Nah ini yang bahaya. Padahal ketika kita menuduh orang itu, kan bahasanya begini ya, nunjuk itu kan satu,
tapi kan sisanya balik lagi ke sini. 4 ya. Nah, iya, misalnya kamu pelit, dia pelitnya cuma level 1 Pak. Lah yang balik sini level berapa ini? Nah, iya, makanya kita menuduh orang itu aslinya tuduhan itu akan balik ke sini. Lah mereka dengan mudahnya nuduh sholawat nariyah, sholawat syirik. Orang datang ke kuburan dengan doa, dikiranya doa nyembah kuburan. Ya doa tetap minta sama Allah. Yang kita doakan yang di kuburan. Lah mereka yo kadang dari perilaku kita juga yang berlebihan. Sampai berdoa ya misalnya yang di makam itu ya Syekh Sopo, ya Wali Sopo, mintanya ke situ. Lah itu yang mereka menuduhnya menyembah kuburan. Padahal ya enggak, kita tetap doanya mohon pada Allah. Padahal ini termasuk dosa yang terbesar. Lah kalau mereka mensyirikkan, menuduh kita syirik, berarti kita yang mengamalkan sholawat nariyah ini pelaku dosa paling besar semua. Padahal dulu pesantren saya Pak, saya itu masuk tahun 93, itu nggak punya kakak kelas. Pokoknya pertama kali itu baru dibangun, saya murid pertama. Itu ijazah dari guru dulu, setiap sebelum pelajaran suruh baca sholawat nariyah 11 kali. Semua murid pokoknya pagi sebelum pelajaran mulai baca sholawat nariyah 11 kali. Saat itu ijazahnya. Ya alhamdulillah diamalin. Alhamdulillah pesantrennya sekarang santrinya ya lumayan Pak, udah ribuan. Berdiri tahun 93. Itu saya MTS-nya, sanawiyahnya. Yaitu termasuk pengamal sholawat nariyah. Dan banyak ijazah dari guru-guru kita untuk mengamalkan sholawat nariyah. Lah oleh mereka dituduhnya syirik. Nah, ini kan tuduhan yang kejam. Giliran mereka dibantah, kita bela diri bilangnya jangan berdebat, sesama muslim kok boleh berdebat. Oh, ya wis lah, suka-suka mereka lah. Dosa yang pertama yang terbesar adalah al-isyraku billah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Ada satu hadis dalam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sampaikan, isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya, al-baghyu wa uququl walidaini. Isnani, ada dua dosa. Yu'ajjilahumallahu fid dunya, yang Allah menyegerakan siksa dari dua dosa itu fid dunya, di dunia. Artinya dosa itu azabnya nggak nunggu di akhirat, langsung cash diterima di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu. Al-baghyu ini sebagian ulama memaknai zina. Dan memang sampai sekarang konon penyakit yang bersumber dari zina itu belum ketemu obatnya, ya. Aid apa udah? Belum ya. Dan perilaku ini Pak sangat berbahaya Pak. Karena ada keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, seandainya ada orang yang berzina kemudian hamil, biasanya budaya di kita ini asal ketahuan hamil langsung dinikahkan. Dalam mazhab Syafi'i pernikahannya sah. Seandainya nanti selesai anak itu lahir, dalam mazhab Syafi'i tidak perlu diulang itu pernikahan, karena pernikahan itu sudah sah. Cuman yang berbahaya adalah status anak. Status anak yang diproduksi lewat pemilu. Pernikahan hamil dulu. Pernikahan hamil dulu, Pak. Ya kan pemilu. Pernikahan hamil dulu, bukan pilkada ini, pemilu. Ilmu baru apa? Pemilu. Pernikahan hamil dulu. Ini status anaknya yang berbahaya, Pak. Kalau itu anak laki-laki, nanti kan nggak berbuntut pada perwalian saat nanti menikah itu anak. Tapi kalau lahir anak perempuan, nanti berbuntut ke kewalian nanti. Padahal dalam keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau jarak pernikahan dengan jarak kelahiran kurang dari 6 bulan, ini anak yang terlahir tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Misalnya
ketahuan hamil, kemudian dinikahkan tanggal 1 Januari umpama, yang hitungnya biar gampang. Tanggal 1 Januari ketahuan hamil, kemudian tanggal 1 Januari dinikahkan. Kemudian Januari, Februari, Maret ke April lahiran. Berarti kan kurang dari 4 bulan. Maka anak yang lahir ini nanti tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Nasabnya ke ibu. Lah kalau tidak bisa dinasabkan ke bapak, otomatis nanti kalau yang terlahir itu anak perempuan, bapak secara biologis ini nanti tidak bisa jadi wali. Tidak sah perwaliannya. Kalau dia nekat jadi wali, pernikahan anaknya tidak sah. Kalau pernikahan anak tidak sah, otomatis zina. Zina akan turun temurun. Nanti kalau lahir perempuan begitu lagi, lahir perempuan begitu lagi. Ini kan resikonya besar, Pak. Padahal, Pak, sekarang ini loh, perilaku itu kayaknya udah biasa ya. Dulu, Pak, mungkin zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, ketika ada kejadian seperti itu, yang malu kan bukan hanya keluarga. Kadang tetangga kanan kiri, orang satu gangan, satu blok, satu RT, malu semua. Sekarang ya kayaknya biasa. Kadang di pelaminan perutnya udah anteng-antengan, kadang malah ada yang diunggah di media sosial, di medsos dengan bangganya, alhamdulillah udah dikaruniai, alhamdulillah lagi bilangnya. Percepatan produksi. Ya, Januari nikah, April udah lahiran, kan percepatan produksi namanya. Ini kan bahaya. Lah kemudian selain perwalian yang tidak sah, kalau seandainya bapak biologis itu punya harta warisan, harta peninggalan, dan nanti kok dibagi dengan sistem cara Islam, anaknya tadi tidak bisa menerima waris, Pak. Karena yang boleh menerima waris itu adalah anak yang secara syariat diakui. Lah ini anak kan secara syariat gak diakui wong hasil pemilu. Lah ini kalau anak lahirnya perempuan, maka efeknya dua tadi, Pak. Bapaknya nggak bisa jadi wali, dan nanti kalau bapaknya misalnya punya harta warisan mau dibagi dengan cara Islam, anak itu tadi tidak bisa menerima waris. Lah kalau lahir laki-laki, efeknya hanya satu, tidak bisa menerima waris, karena anak laki-laki kan tidak perlu perwalian. Yang berbahaya itu kalau lahir anak perempuan. Terus yang waliin ya, wali hakim. Wali hakim. Wali ke saudara ibu nggak bisa, karena wali itu kan dari keluarga bapak. Lah kalau jarak kelahiran lebih dari 6 bulan, misalnya nikah tanggal 1 Januari, jadi kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kok Juli baru lahir, maka tetap bisa dinasabkan ke bapaknya. Hitung-hitungan itu karena janin di dalam perut ini. Kenapa sampai hitung-hitungannya 6 bulan? Lah kalau misalnya Januari dinikahkan kok Juli baru lahiran, berarti kan lebih dari 6 bulan rentan antara pernikahan dan kelahiran. Maka tetap bisa dinasabkan ke bapak secara bapak biologisnya itu tadi. Tapi kalau enggak kurang dari 6 bulan enggak bisa. Padahal rata-rata kejadian yang terjadi itu kurang dari 6 bulan, Pak. Kadang apalagi kalau pernikahannya ditunda-tunda, Pak. Ntar nunggu hari baik, ntar nunggu gajian, Pak, wis malah makin mepet, wis bahaya. Lah padahal, Pak, pernikahan itu anaknya nanti itu kan terjadinya paling enggak 20 tahun kemudian. Misalnya kejadiannya sekarang nih, tanggal 2 tahun 2024, paling enggak anaknya itu nanti yang lahir kok misalnya perempuan kan ketika nikah kan umur 20 tahun. Kan berarti kejadiannya 20 tahun yang akan datang yang sudah ditutup rapet lama-lama ya kebongkar lagi. Umpama ya, yang bapaknya itu dia udah tahu hukumnya enggak bisa jadi wali. Loh, bapaknya ada kok walinya. Loh, orang-orang yang hadir kan jadi tanda tanya. Jangan-jangan dulu hasil pemilu. Lah kalau bapaknya nekat jadi wali, pernikahan anaknya tidak sah. Makanya bahayanya di sini. Makanya sebisa-bisanya kita punya keluarga, yo dijaga. Lah kalau sudah terlanjur, ya mau apa lagi? Dan ada apa ya istilahnya amalan ya.
Ini ada dalam kitab I'anatut Thalibin. Anak-anak kita yang masih dalam perwalian kita, berarti masih dalam pengasuhan kita loh. Mau laki mau perempuan. Ketika anak kita itu tertidur, ya mungkin yang umur masih segini, ya pokoknya yang masih dalam pengasuhan kita. Dalam keterangan kitab I'anatut Thalibin itu, agar anak-anak kita terhindar dari perilaku itu, ketika anak kita tidur, di telinga yang kanan kita bacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian ditiupkan ke kuping yang kanan, terutama bagi yang anak baru lahir, yang mungkin baru lahir kan diadzanin, setelah itu dibacakan di telinga kanan. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita mohon pada Allah agar anak keturunan kita ini dijauhkan dari perilaku ini, karena perilaku ini nih termasuk dosa yang azabnya tidak nunggu di akhirat, langsung cash di dunia. Wis hati-hati, bahaya. Yang berbahaya itu bisa jadi begini loh Pak. Mungkin kita bisa menjaga gak berzina dengan wanita lain Pak, tapi dengan yang dalam tanda kutip istri bisa jadi loh Pak. Kasusnya contohnya begini Pak. Umpama pagi entah karena apa berantem suami istri, kemudian istrinya ngomong, ya udah kalau gitu ceraiin saya aja. Kata suaminya, siapa takut, di luaran banyak, sepanjang jalan dari Pasar Waru ke sono banyak, siapa takut, ya udah sono. Suaminya ketika ngomong seperti ini umpama, kalau memang dia niat maka jadi itu cerai. Lah kalau cerai berarti kan udah bukan istrinya lagi. Kalau nggak ada niat nggak jadi, karena nggak ada kata cerai. Kecuali kalau Mas, kalau gini kita cerai aja, kata suaminya, ya udah kita cerai. Oh, berarti cerai beneran itu. Maka status istri saat itu udah bukan istri lagi Pak, udah orang lain ini. Lah kok umpama pagi berantem, dilalah sore hujan gede, berantem lagi, cuman berantemnya beda. Kalau yang tadi tonjok-tonjokan, sekarang mau ngomong begitu nggak enak saya. Udah ada yang makili itu. Bantuin lah. Lah umpama sore kok hubungan lagi Pak, padahal belum rujuk. Berarti ini kan statusnya orang lain Pak. Kalau statusnya orang lain sama dengan zina. Lah kalau itu seandainya yang hubungan apa tadi Pak Haji? Tusuk-tusukan. Lah kok itu jadi Pak? Jadi anak. Sama Pak statusnya. Yang bahaya ini loh Pak. Mungkin kita bisa menjaga Kak, enggak berzina dengan orang lain, enggak. Tapi dengan yang dalam tanda kutip istri, karena salah omong. Lah cerai itu adalah mutlak kendali laki-laki. Kalau perempuan biar dia ngomong sejuta kali nggak ngaruh, nggak jatuh. Tapi kalau laki-laki ngomong sekali saja, misalnya istrinya mancing, kemudian lakinya siapa takut, dah kita cerai, jadi itu cerai. Dan cerai itu dalam hadis Rasulullah, jidduhunna jiddun wa hisluhunna jiddun. Iya, kalau terucap kata cerai ya, iya sungguh-sungguh ya jadi cerai, iya ngomongnya enggak sungguh-sungguh ya jadi cerai. Makanya jidduhunna jiddun wa hisluhunna jiddun. Sungguh-sungguh ya jadi, enggak sungguh-sungguh ya jadi kalau terucap kata cerai. Tapi kalau enggak terucap, misalnya kayak tadi, ya udah siapa takut, kan enggak ada kata cerai itu. Lah kalau itu ada niat, kalau enggak ada kata cerai itu namanya kinayah. Kan ucapan cerai dari suami itu ada dua. Ada namanya sorry. Sorry itu kalau dengan bahasa yang jelas. Kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu saya pisah. Itu namanya bahasa yang jelas. Itu namanya sorry. Sorry ini ada niat, gak ada niat, jadi itu cerai. Kalau yang kedua namanya kinayah. Kinayah itu apa ya bahasa yang gak jelas loh Pak. Kayak tadi loh. Lah, ya udahlah udahan aja. Kan nggak jelas kan namanya. Atau ya udah kamu pulang ke rumah orang tuamu sono di
Con Bandung apa di mana? Ini kan bahasa yang nggak jelas Pak. Ini namanya kinayah. Lah kalau kinayah ini, kalau memang si suami itu ada niat, maka jadi itu cerai. Tapi kalau nggak ada niat, maka bukan cerai. Maka kita sebagai suami, misalnya kok ya berantem lah ya biasa ya suami istri. Beda pendapat kadang selisih itu ya biasa. Tapi jangan sampai mulut ini bolak-balik ngucap kata itu. Dulu saya pernah ada orang yang bertanya, ya suami istri ini memang apa ya? Istrinya itu guru, yang suaminya security. Lah suaminya itu apa ya? Kalau melihat istrinya itu gampang cemburuan ya apa namanya? Kalau bahasa anak sekarang apa? Progresif apa? Bener ya? Lah yang namanya guru di sekolah itu Pak, ya kan kadang ada kegiatan yang foto bareng dengan guru-guru lain. Nah ini si suaminya asal ngeliat itu marah langsung ngomongnya nggak kekontrol. Ya udah kalau gitu kita cerai. Lah kata istrinya mungkin lagi emosi, ya udah. Jadi itu cerai satu. Lah kemudian dia sore udah reda berantemnya, kemudian ya mas ya udah deh kita rujuk, udah itu suami istri lagi karena udah rujuk. Ketika rujuk nggak perlu kok akad nikah baru. Apalagi ngundang penghulu sewa tenda ada organ tunggal nggak perlu, kelamaan bukan kelamaan ngabisin ongkos. Tapi kalau yang kondangan banyak ya nggak apa-apa lah ya. Tekor lah, kalau tekor jangan lah. Asal misalnya ya udah deh tadi ya udah kita rujuk berarti udah tercatat talak 1. Kemudian lain hari berantem lagi dengan kasus yang sama, akhirnya tercatat talak 2. Lain hari berantem lagi tercatat talak 3. Lah kalau udah talak 3 udah gak bisa rujuk lagi. Bisa rujuk lagi kalau ada muhallil. Muhallil itu artinya istrinya udah dinikah sama orang lain. Kemudian sama orang lain itu dicerai, lah baru bisa balik ke mantan suami pertama. Dan itu pun tidak boleh direkayasa. Misalnya, tolong dong, Paan, kawinin bini gua. Tapi jangan dicolek-colek. Nanti saya kasih dia 5 juta. Gak bisa Pak. Haram hukumnya, dosa besar. Orang yang merekayasa ini ya biar berjalan alamiah. Nah terus dia bilang, waduh terus gimana? Ya gimana lagi wong, itu ya salah kamu. Kalau istri mati enggak, kamu yang berhak mutlak memegang kata talak itu. Waduh, lah makanya jangan waduh. Aslinya di hukum Indonesia itu gak bagus kan. Ada istilah kayak penataran pranikah kan ada ya. Cuman sekarang udah gak berlaku langsung pokoknya sampai bikin sertifikat kasih. Padahal kan sebetulnya itu sebagai bekal agar si suami ini tahu batasan-batasan yang disampaikan atau yang harus ditaati. Itu bahayanya ya Pak. Mungkin insya Allah lah bisa jaga kita enggak dengan lain, tapi dengan dalam tanda kutip istri. Ketika kasus seperti itu yang berbahaya. Bisa jadi itu terjadi ke siapa saja. Apalagi yang suaminya temperamen, gampang marah, terus mulutnya nggak terkontrol, wah bahaya. Nah, dosa yang pertama yang azabnya disegerakan oleh Allah adalah al-baghyu, zina itu tadi. Kemudian wa uququl walidain, dan durhaka terhadap kedua orang tua. Banyak kisah ya, banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang hidupnya belangsak gara-gara durhaka kepada orang tua. Kalau di zaman Nabi ada sahabat namanya Alqamah. Bener ya? Alqamah. Padahal ini terkenal dengan ibadahnya yang bagus. Kalau riwayat Israiliyat itu artinya cerita-cerita yang terjadi sebelum di zaman Rasulullah, ada namanya Juraij. Dulu dibahas waktu di bab apa itu sudah pernah kita bahas tentang Juraij. Juraij ini lagi ibadah sunnah, dipanggil sama ibunya. Kemudian ketika mendengar panggilan ibunya ini bimbang Juraij ini. Ini saya lanjutin ibadah saya atau menjawab panggilan ibu. Nah kemudian ia memutuskan untuk terus melanjutkan ibadahnya tanpa menjawab, tanpa menghiraukan panggilan ibu. Sekali, 2 kali ibunya balik pulang. Lain hari ibunya begitu pas sama Juraij lagi ibadah sunnah.
Lah kalau sekarang ya sholat sunnah. Akhirnya karena ibunya ini kesal, akhirnya kan terucap ucapan, Juraij, kamu nggak akan mati sebelum tertimpa fitnah yang merusak namamu. Omongan ibu diijabah oleh Allah. Begitu udah lain hari, akhirnya kan Juraij ini difitnah oleh orang-orang yang ada di situ dengan menggunakan perempuan. Perempuan disuruh goda Juraij, gak berhasil. Akhirnya perempuan karena udah kadung dibayar, bagaimana caranya? Akhirnya dia nyari, entah tukang angon atau tukang apa. Akhirnya dia main sama tukang angon. Begitu hamil, ya teriak-teriak, "Oi, orang-orang kampung!" Kalau mungkin sekarang bikin status di medsos, perutnya yang hamil, ini hasil sama Juraij nih. Akhirnya Juraij difitnah, namanya hancur, tempat ibadahnya dirusak. Ketika ia dalam itu baru ia ingat, oh ini mungkin doa ibu dulu yang diijabah oleh Allah. Padahal saat itu dia lagi ibadah, apalagi saat lagi bukan ibadah. Lagi ibadah sunnah saja ketika dipanggil ibu harus mendahulukan panggilan ibu, karena menjawab panggilan ibu itu wajib, sementara ibadah yang dilakukan itu sunnah. Itu kasus Juraij. Kalau Alqamah ceritanya udah paham banget lah, udah sering kita dengar. Kalau di Indonesia ya ada legenda maling kundang. Terus lah banyak ya di Indosiar, apalagi banyak ya. Indosiar ya kalau siang Mbak. Oh, langsung nyanyi ku menangis. Oh, banyak itu lah pokoknya Indosiar banyak. Dari pagi sampai malam. Oh, saya pernah memang sengaja nongkrongin loh, kok enggak habis-habis. Oh, ada lagi. Berkah siang apa-apa, judulnya panjang banget. Akibat anak yang tak bakti sama ibu, wes mbok lah. Tapi yo walaupun itu sinetron, itu bohong-bohongan, tapi kan inti isinya kan yo real, nyata. Bahwa di kehidupan nyata ini orang akan blangsak yo gara-gara durhaka sama orang tua. Apalagi ada dalam hadis itu, di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang itu, la tasub Rasulullah manal kabair syatamur rajuli liwalidayhi. Di antara dosa besar itu adalah seorang anak yang syatama. Syatama itu apa ya? Kalau orang Jawa miso-miso. Orang sini apa ya? Miso-miso. Kalau orang Jawa Timuran dihancuk gitu loh. Kalau orang sini apa namanya? Apa sih miso-miso itu? Kalau misalnya lagi nih, orang mau tabrakan langsung anjing lu. Apa namanya itu? Maki-maki. Ya situ aja susah amat ya lupa. Ya. Di antara dosa besar itu adalah seseorang yang memaki-maki orang tuanya. Saat itu sahabat bingung, ya Rasul, apa ada orang yang tega atau tegel maki-maki orang tuanya? Kayaknya nggak ada ya Rasul. Ada ya? Oh iya. Iya. Lah tapi yang di kasus di zaman Rasul itu begini kasusnya Pak. Rasulullah ada apabila seseorang itu maki-maki bapaknya orang lain, maka otomatis anaknya itu akan balas maki-maki bapak kita. Itu kasus di zaman Rasul. Mohon maaf umpama ini contoh Ustaz ya. Saya maki-maki bapaknya sampean. Lah otomatis sampean kan balas maki-maki bapak saya. Itu artinya sama saja saya maki-maki bapak saya. Walaupun tidak secara langsung. Karena disebabkan saya maki-maki bapaknya orang, kemudian orang itu enggak terima, balik balas maki-maki bapak saya. Ini yang secara tidak langsung aja oleh Rasulullah dianggap sebagai kabair. Kabair itu dosa besar, apalagi yang langsung bapaknya ditunjuk-tunjuk itu ya. Oh Allah, ini dosa besar-besarnya dosa ya ini. Apalagi dikata-katain dasar udah tua bangka gitu. Udah bau tanah. Ya Allah. Ini termasuk dosa besar. Di kasusnya di zaman Rasul itu nggak sampai seperti itu Pak. Hanya karena memaki bapaknya orang lain, kemudian orang lain itu balas ke kita. Itu di zaman Rasul. Kalau zaman sekarang kasusnya malah langsung ya. Hanya gara-gara bapaknya dianggap tidak adil,
Bapaknya langsung dimaki-maki, ya Allah, nggak inget apa dulu dia dari kecil digedein, masuk gede mau dikecilin lagi. Nah ya. Nah ini termasuk kabair. Kabair itu dosa besar. Kalau kasusnya di sini, na'am yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Ya ada kata Rasul, yaitu ketika orang memaki bapaknya orang lain, kemudian orang lain itu kadang balesnya lebih banyak. Kita maki bapaknya, orang lain itu bisa bales maki bapak kita, emak kita, atau saudara-saudara kita, keluarga kita dibabat semua habis. Kadang memang pembalasan itu lebih sadis ya Pak. Kadang terjadi di perapatan gitu ya, mau tabrakan, yang satu maki cuma sekali Pak. Naik motor nggak pakai mata, umpama ya. Yang dia, wah makinya lebih banyak kadang Pak. Yo mata disebut, pun binatang di absen. Ya. Ayo semuanya di absen gua. Bahaya. Nah, yang termasuk dosa besar tadi Rasulullah sampaikan yang wa uququl walidain. Lanjut hadis yang 336, wa kana muttaqian fajalasa qala. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, awalnya beliau itu senderan, nyender, muttaqian itu senderan begini. Nah, ketika menyampaikan itu langsung beliau tegak begini. Berarti ini kan sesuatu yang penting. Dulunya menyampaikan kayaknya kayak santai-santai, terus kemudian beliau duduk dengan tegak dan mengulang sabdanya itu 3 kali. Fajalasa, kemudian beliau duduk, faqala, dan beliau melanjutkan sabdanya, ala ingatlah termasuk dosa besar adalah wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Qauluz zur itu apa ya, ucapan bohong tapi yang menimbulkan efek yang besar. Kalau bohong tapi efeknya kecil, ya dosanya kecil. Lah bohong yang efeknya besar ini kan biasanya ya orang besar kan ya. Kalau orang kecil itu kalau dia bohong efeknya ya kecil. Tapi kalau orang besar, pejabat-pejabat, kalau dia bohong efeknya besar. Dan juga wa syahadatuz zur, kesaksian bohong. Kayak kasus yang di Cirebon ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Enggak, maksudnya udah nggak rame lagi, kalah sama kasus lain, udah tenggelam. Nah itu kan yo berawal dari kesaksian palsu yang sampai ada korban salah tangkap dan lain-lain. Ini kan efeknya luar biasa Pak ya, kesaksian palsu. Maka termasuk dosa besar. Lah kalau kebohongan yang dilakukan orang besar pasti akan efeknya besar. Tapi kalau yang kita ini ya efeknya paling ya yang kena gini ya Pak ya. Jam segini baru pulang Pak. Iya lembur. Padahal tadi di calling sama temen ya. Ayo udah lama nggak ngopi-ngopi nih. Yang lampunya biar pet. Ya. Akhirnya udah ayolah kopi lah. Akhirnya pulang jam 11, jam 12 ya Pak Ustadz ya. Kok ketawa ya. Futsal. Main futsal. Begitu nyampe rumah Pak, tumben biasanya maghrib nyampe rumah, ini kok jam 11 baru pulang. Iya lembur. Lembur bilangnya, lembur. Bohong atuh ya. Tapi kalau istrinya itu nanya 10 kali, dia akan berawal dari bohong satu itu akan ngerembet jadi bohong 10 kali. Lembur Pak? Iya. Emang banyak yang lembur? Wah semua. Pokoknya satu bagian lembur semua, bohong 2. Ayo. Lah kalau istrinya nanya lagi, dan pasti lembur tadi sama bosnya dibeliin makanan, dibeliin nasi goreng sama es teh manis. Bohong 3. Lah kalau istrinya nanya lagi, itu biasanya kalau lembur sampai dari jam 6, 7, 8, 9 biasanya kan lumayan. Lumayan, coba aja ntar. Lumayan, lembur itu per jam sekian. Padahal mah lumayan ngabisin duitnya, mau tadi dia ngopi di situ. Yang air aqua biasanya kalau di warung 5.000, kalau di sono kan berapa? 12.000. Loh, pengalaman kan? Oh itu. Lah iya kan, ya Allah. Dagang di depan. Oh dagang di depan, kalau di dalam? Kawan saya di sono. Kalau di dalam berapa? Nggak tahu. Doa.
Nggak enak sama ntar niru lagi nih. Enggak, maksudnya ntar siap-siap lagi. Wah, duit saya sini kurang. Ya Allah Rabbi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini beliau mengungkapkan ada 3 dosa besar. Yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua durhaka terhadap kedua orang tua atau salah satunya sama saja. Yang ketiga yaitu ucapan palsu atau kesaksian palsu yang berefek besar merugikan orang lain. Ini yang termasuk bagian dari dosa besar. Semoga kita semua bisa terhindar dari dosa-dosa besar ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi